Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Kang Diki di Cimindi. Abdi bade naroskeun punten. Saya teh inget wae dosa. Mun ka mamana teh inget dosa gitu. Boh ka mamana di motor, boh di mana di jalan. Pabrik icalan di Cimindi nya di pasar. Ingat terus dosa teh gitu. Ingat dosa. Ya. Bagus. Sesudah ingat dosa terus gimana? Ya saya sholat gitu, sholat ke masjid itu. Ingat dosa tuh karunia Allah, tapi terus gimana? Kalau ingat dosa jadi stres, tapi enggak nambah tobat, enggak nambah amal, itu mudarat. Tapi saya sholat ke masjid, kadang-kadang nggak ingat lagi, kadang-kadang ingat lagi gitu. Gak apa-apa, itu teh Allah yang mengingatkan dosa teh. Maunya Allah teh istighfar. Udah gitu diulangi lagi nggak dosanya? Enggak. Kan? Enggak diulang lagi, enggak. Kalau itu STMJ ya, sholat terus maksiat jalan, nggak boleh begitu. Tobat sekuat tenaga minta ampun, itu kan ingat lupa tuh dengan izin Allah hadirin. Jadi kalau kita dibuka hati ingat dosa itu nikmat bagi Allah. Apalagi kalau sesudah itu bisa tobat ya. Tapi ada pertanyaan satu lagi, boleh gak? Tunggu dulu, boleh tidak? Siapa yang ngomong enggak? Kamu sendiri ya? Ya. Saya teh bimbangnya masalah sholat. Tapi pan Allah itu maha tahu, maha melihat tuhnya. Apakah Allah itu ada ya ada buka, kalau manusia pan ada mukanya gitu ya, kelihatan, tapi Allah gak tahu gimana mukanya gitu Ya. saya bimbang gimana biar tahu gitu. Ya, baik. Pernah lihat udara? Ada udara nggak di sini? An? Jawab deh. Ada. Gimana bentuk udara? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ada pusing nggak memikirkannya? Pusing gitu. Berarti segala dipikir ya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tuh tidak menyerupai dan diserupai apapun. Tidak usah mikirkan zatnya, itu tipu daya setan. Yakin Allah melihat. Pernah kan ada orang yang tanya ke seorang ustadz 3 pertanyaan. Allah itu ada, kalau ada apa buktinya? Kemudian yang kedua, apa itu takdir? Jangan-jangan cuma ngeles. Yang ketiga, setan itu dibuat dari api, dimasukkan ke neraka, api juga, mana kerasa sakit. Akhirnya nanya, gak ada yang berhasil menjawab. Tanya ke profesor, kata profesor, wah ini berat tuh, di kampung tuh ada orang soleh. Saya udah nanya ke ahli agama, ke profesor agama, nggak terjawab, gak puas saya jawabannya. Akhirnya datanglah ke kampung. Kalau Allah itu ada, apa buktinya? Segala yang ada tuh harus nyata. Yang kedua, takdir itu apa? Jangan-jangan cuma orang lari aja dari kejadian. Yang ketiga, setan. Engkau api, dimasukkan ke api, gimana dia tersiksa? Sini deh, apa ke sini? Tempeleng. Aki. Kalau nggak bisa jawab jangan emosi. Oh, itu bukan emosi, itu jawabannya. Jawabannya sakit enggak? Sakit atuh. Jelas ada sakit. Cik, seperti apa wujudnya? Oh, bingung menjelaskan bentuk sakit, apakah penyok, bule atau ada sakit, tapi nggak bisa dijelaskan wujudnya, benar? Ada rencana enggak? Ada ditempeleng? Oh enggak ada. Itulah takdir ya enggak? Ini apa dek? Kulit. Ini kulit. Sakit tidak? Sakit. Nah, itulah waliullah ya. Sok sini tanya sama saya apa aja. 10 pertanyaan.
Saya sepak nanti ya enggak. Kalau nggak itu jawabannya apa? Terjemahkan sendiri ya. Sambil ketawa sambil mikir ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ada. Ibu, silakan belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan tetapi Hah? Apa? Tetapi ini kelanjutan dari kata tadi. Saya melanjutkan aja. Tetapi kita sering berbuat baik kepada seseorang. Orang itu tidak mau menerimanya, itu bagaimana? Hati kan sakit. Contohnya seperti apa, Bu? Berbuat kepada seseorang, berbuat baik ke seseorang, dia tidak mau menerimanya, contohnya bagaimana? Misalnya, kita mau memberi kepada... Bukan kita, Ibu ajalah ya. Nanti gosip lagi viral ya. Kalau kita itu engkau dan aku, Bu, ya. Mau memberi seseorang, entah itu barang apa, kalau bagi saya itu baik. Tetapi orang yang saya beri itu kayaknya dia nggak suka. Terus dikasihkan kepada orang lain kok saya melihatnya. Itu gimana, Kan itu namanya dia tidak mau pada saya, tidak Jadi ibu ngasih dia tuh supaya dia mau sama engkau. Aduh, jadi rumit begini masalahnya nih. Gini Bu, saya juga nggak akan mau Bu, misalkan datang orang nih ngasih ular ke saya nggak mau Bu. Walaupun dia ikhlas, saya takut dipacok kan. Jadi Bu, kalau mau ngasih juga kita harus ngeraba-raba dulu ya. Saya sudah ngasih sarung, tapi tambalannya lebih banyak daripada lubangnya. Mungkin dia juga tidak mau ya. Jadi tidak selalu salah orang tidak menerima tuh Bu, karena mungkin ya tidak sesuai lah dengan harapannya. Gitu Bu. Ya, terima kasih Oh udah. Terimanya. Cocok begitu nggak jawabannya? Makanya kalau mau ngasih itu sebaiknya tidak sekedar ngasih, berikan yang terbaik dan dikemas dengan cara baik. Itu ya orang Jepang kalau ngasih hadiah tuh walaupun sederhana, bungkusnya teh bagus, dikasih nama dengan baik, dan itu ternyata mengesankan. Nah kita kadang-kadang ngasih sesuatu udah milihnya yang kurang baik, ngasihnya dengan cara yang kurang baik, ujungnya enek orang tuh ya. Jadi tidak cukup hanya ingin memberi, tapi juga harus berusaha memberikan yang terbaik dan dengan cara terbaik ya. Mungkin dia merasa mempunyai harga diri yang lebih dari yang memberinya gitu. Nggak boleh buruk sangka gitu, nanti dosa. Udah kita ngasihnya jelek, suudon lagi ya nggak boleh menilai orang ya, nanti jadi dosa. Sudah aja, mending saya yang kurang ikhlas, saya kurang maksimal. Lebih baik kita mengevaluasi diri daripada mengevaluasi orang lain ya. Begitu Bu? Ya, terima kasih. Saya mau nanya sama Ibu. Bu, ya. Kalau ada tukang ulekan, tahu ulekan? Tukang apa? Ulekan. Coet, jublek rajanya tuh, jublek tuh yang 2. Ibu perlu 1, dia jualnya 2, belinya 1 atau 2? Kasihan kepada orang itu, saya beli dua-duanya. Wah, Ibu baik, udah, Ibu lulus Bu. Kalau dibeli 1 tidak stabil Bu, ya nggak? Di gini ngejengkang, gini tegesung. Ibu beli 2. Ya. Lalu Ibu perlu 1, yang 1 kemanain? Nanti kalau ada tetangga yang menikah, jadikan kado. Itu kado yang paling berkesan ya nggak?
Jarang tuh hadirin kado jublek ya nggak? Nanti kalau anak saya nikah nggak usah ya. Ya khawatir diamalkan 100 jublek kan bisa jadi grosir. Itu ya. Apa? Hujanan? Itu. Terima kasih. Yap.